Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa kita sama-sama yang hadir di sini mendapatkan ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan majlis kita ini menjadi saksi baik bagi kita semua, saksi baik dunia maupun saksi baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa yang terjadi saat kelahiran beliau, kedatangan cahaya yang sempurna untuk seluruh manusia, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengapa kita mempelajari sirah Rasul? Kenapa? Alasannya apa? Sebabnya apa kita belajar sirah Rasulullah SAW? Kita semua sepakat dan kita sudah faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik di antara seluruh makhluk Allah. Seluruh manusia itu yang memiliki sifat baik dari sisi akhlak, dari sisi ciptaannya Allah. Semua sifat manusia itu terkumpul. Allah memilih yang terbaik di antara sifat manusia diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi martabat para nabi dan rasul, seluruh sifat manusia dari sisi ciptaannya Allah maupun sifat akhlak dan yang lain-lain, yang terbaik Allah milih jadi untuk para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul. Dan seluruh sifat para nabi dan rasul, sifat yang mulia dari sisi cipta atau dari sisi akhlak, terkumpul dikasih kepada satu orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna ciptaannya, yang paling sempurna kemuliaannya, yang paling posisinya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tersayang di sisi Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita sebagai umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahami sejarahnya, sirahnya, mempelajari. Jadi sebab pertama untuk mempelajari sirah beliau agar kita bisa dan mampu mengenal lebih baik dan lebih dalam lagi tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situlah kita bagaimana boleh cinta Rasul kalau belum kenal Rasul? Kalau belum kenal Rasul bagaimana boleh cinta Rasul? Semakin banyak kita mengenal Rasul, mengenal sejarahnya, tahu akhlaknya, perjuangannya, kesabarannya, kemuliaannya di sisi Allah dan terhadap manusia, baru akan bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mempelajari sirah Rasulullah SAW adalah untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelahirannya sampai wafatnya sallallahu alaihi wasallam untuk mempraktik amalan-amalan. Akan dari sirah Rasulullah akan boleh tahu tentang ayat Al-Quran,
Dan bagaimana Rasulullah SAW saat turunnya wahyu langsung mengamalkan. Bagaimana sahabat Rasulullah saat menerima wahyu dari Rasulullah SAW, saat menerima perintah Allah, saat menerima perintah Rasulullah, langsung menjadi sebuah amalan. Artinya boleh kita mengenal amal salih melalui sirah Rasul. Akan mantap amal salih kita, terbukti. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah contoh kita. Masing-masing harus memiliki orang-orang yang menjadi sumber contoh kehidupannya. Ada orang, apalagi di masa ini, sayang sekali kalau kita bertanya kepada anak muda, contohnya ente siapa? Dia langsung Cristiano Ronaldo. Contoh saya si fulan, bintang film. Contoh saya orang-orang Eropa atau orang Amerika. Tapi kita orang Muslim yang mencintai Rasulullah SAW, kalau orang bertanya contoh kita siapa? Rasulullah. Contoh kita. Akhlak kita sesuai akhlak Rasulullah. Apa yang diajarkan kita sami'na wa ata'na. Ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terbukti cinta kita kepada Rasul adalah amal. Allah berfirman surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 33. Ayat 32 sama 33. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan sembarangan orang berkata saya cinta Rasul tapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti untuk mengikuti sunnah Rasul. Orang cinta Rasul tapi tidak pernah salat berjamaah. Orang cinta Rasul tapi durhaka kepada orang tua. Orang cinta Rasul tidak bisa amanat dan jujur. Orang cinta Rasul, ini namanya percintaan yang bohong. Tidak benar. Kalau kita bertanya cinta Rasul, dia langsung jawab, percintaan saya kepada Rasul ada di dalam hati saya. Terus amal urusan lain katanya. Tak boleh macam itu. Contohnya, ada seorang istri berkata kepada suaminya, kamu cinta saya? Ya, saya sebagai suami ya cinta istri. Istrinya minta, ya udah boleh, saya mau belanja dari mall, tolong belikan sesuatu untuk pakaian bagus atau apa saja barang-barang berharga. Apa jawaban suaminya? Oh, cinta saya kepadamu di dalam hati. Apakah istrinya boleh percaya? Apa gunanya kalau waktu dia mau belanja tak dibelikan? Kalau istrinya minta uang, minta apa, tak dikasih. Tapi kata suaminya, saya cintamu, tapi cinta saya dalam hati. Tak ada gunanya. Harus ada praktik, harus ada amal, harus ada bukti. Dan begitulah cinta kita kepada Rasul ada buktinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sallu ala Rasulillah. Kalau saya berkata sirah Rasul, saya yakin tidak cukup dalam satu hari maupun satu bulan, barangkali satu tahun belum tentu habis. Banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak rahasia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir terpilih menjadi umat nabi kita ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan Nabi kita, kita pun sebagai umatnya mendapatkan kemuliaan. Umat yang terakhir di dalam masa dan zaman, tapi umat yang pertama masuk surga. Sebelum dari umat-umat yang lain. Ini sebuah kemuliaan bagi kita.
Karena kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya mendapat juga kemuliaan. Amal salih kita berlipat ganda. Satu amal bisa 10 kali dan seterusnya. Salat 5 waktu mendapat pahala 50. Satu kali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah balas 10 kali salawat. Banyak kemuliaan kita dapat. Tapi sebelum kita masuk dalam cerita kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita mengerti dan memahami kondisi dan keadaan yang terjadi di Makkah. Makkah itu tanah suci. Bagaimana cara dan sistem Allah menjadikan Makkah tempat yang diagungkan oleh manusia? Pertama orang yang membangun Al-Kaabah siapa? Yang membangun Al-Kaabah pertama kali siapa? Nabi Adam. Orang sering bawa kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengulang bangunannya. Habis terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, hancur Al-Kaabah dan banyak tempat-tempat yang dah hancur. Allah memerintahkan dan mewahyukan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam untuk bangun Al-Kaabah kembali. Tapi yang pertama membangun Al-Kaabah Sayyidina Adam alaihissalam. Dan terbukti dari banyak ayat dan banyak sejarah-sejarah para nabi, semua para nabi dan rasul sudah datang ke Makkah itu. Berarti semua para nabi dan rasul sudah haji. Walaupun cara haji itu berbeda dengan syariah Islam sama syariah yang terdahulu. Rasulullah SAW bersabda di hadis sahih, "Ma min nabiyyin illa wa hajjal bait." Tidak ada nabi sudah haji. Semua. Hijrahnya Sayyidina Ibrahim alaihi salam dan isterinya Hajar dan kemudian anaknya Ismail alaihi salam keluar dari Mesir terus membawa keluarganya ke Makkah dan lepaskan keluarganya di situ. Sambil istrinya berkata, "Wahai Ibrahim, kamu tinggalkan kami di sini, siapa yang urus?" Nabi Ibrahim alaihissalam diam. Sambil 3 kali ditanya sama istrinya. Yang keempat istrinya berkata, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menggerakkan kepalanya, "Ya, ini perintah Allah." Langsung dengan keyakinan iman yang sempurna, Siti Hajar alaihi salam berkata, "Idzal la yudayyi'una." Allah tidak akan tinggalkan kami. Pasti diurus, pasti dibantu, pasti diberikan segala-galanya. Disitulah tinggalnya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam. Beberapa lama belum cerita Zamzam, kita tidak akan membahas titil-titil sejarahnya. Cuma saya memberikan singkat-singkat saja. Sambil Nabi Ismail sudah menjadi besar dan bernikah dengan seorang wanita dari turunan Bani Jurhum. Yang akhirnya Bani Jurhum itu yang datang dari Makkah, dari Yaman ke Makkah dan mereka tempati di situ. Sambil lama-lama Jurhum menguasai Makkah. Terjadi perang besar antara Jurhum dan Ghatafan. Ada kabilah namanya Ghatafan. Terjadi antara Jurhum dan Ghatafan, berita atau perang besar, akibatnya dikalahkan oleh Jurhum. Akhirnya Jurhum bubar dari kota Makkah, tidak ada siapa-siapa. Karena Jurhum merasa sudah tidak mampu melawan Ghatafan, akibatnya mereka meredam sumber Zamzam, ditutupi oleh mereka. Nanti ada cerita untuk pertemuan yang akan datang, ada cerita bagaimana cara terlihat atau terbukti posisi dan lokasi Zamzam. Karena di zaman Quraisy Zamzam tidak ada, sudah tertutup. Orang tidak tahu, ada cerita ada air Zamzam, ada air Zamzam, tapi di mana tidak ada karena sudah tertanam dalam tanah. Disitulah muncul cerita-cerita
sambil Ghatafan menguasai Makkah. Ada riwayat 400 tahun, ada riwayat 500 tahun. Akhirnya kembali kekuasaan Makkah itu kepada keluarga turunan Nabi Ismail, mulai dari Qusay. Habis meninggal Qusay diserahkan kepada Abdi Manaf. Habis Abdi Manaf diserahkan kepada Hashim. Habis dari Hashim diserahkan kepada Abdul Muttalib. Habis Abdul Muttalib diserahkan kepada anaknya Abu Talib. Inilah ceritanya bagaimana keluarga Rasul bisa dan boleh menguasai Makkah dan membantu para jamaah haji. Terjadi di Makkah banyak peristiwa. Orang Arab yang ada di sekeliling Makkah sangat mengagungkan Al-Ka'bah. Walaupun terbukti dalam sebuah hadis yang sahih, walaupun keadaan mereka waktu di zaman Quraisy karena zaman jahiliyah masih mengagungkan Al-Ka'bah, tapi kalau mereka tawaf dalam keadaan telanjang, tidak pakai apa-apa. Na'udzubillah. Tawaf, tapi tidak pakai baju, tidak pakai pakaian. Dan sekeliling Al-Ka'bah ada lebih dari 360 patung yang disembah selain Allah. Jadi walaupun mereka mengagungkan Al-Ka'bah, tapi di samping Al-Ka'bah itu mereka masih mengagungkan pelihara atau batung-batung yang dibuat oleh mereka. Itulah rahasia dan hikmah tersebar yang namanya syirik. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari sejarah para nabi dan rasul, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh ada 10 abad. Selama 10 abad itu tidak ada berbuat syirik, semuanya tauhid. Tidak ada yang berbuat syirik. Sambil datang satu zaman muncul orang salih, 5 orang salih. Yasu' wa Yaghuth wa Ya'uq wa Nasra. Ini mereka orang salih yang sangat dicintai oleh para kaumnya dan sekeliling mereka yang tinggal di kota Makkah waktu itu. Apa yang terjadi? Mereka begitu meninggal dunia mulai berkurang semangat untuk ibadah. Datang syaitan bisik-bisik di hidupan mereka dan telinga-telinga mereka. Oh, ini orang saleh sudah meninggal. Agar bagaimana jamaah bisa dan boleh kembali bersemangat untuk beribadah lagi, bikin gambar. Bikin gambar. Ini pertama muncul syirik. Bikin gambar. Jadi anda begitu lihat gambar, oh ingat orang salih, nanti kembali semangat ibadah. Beberapa tahun kemudian, habis gambar itu disuruh oleh syaitan untuk bikin batung, tapi tidak disembah. Oh, ini hanya untuk kenang-kenangan, untuk ingat mereka, untuk mengagungkan mereka. Muncul batung-batung, pertama gambar, terus batung-batung. Lama-lama keturunan mereka bertanya, ini batung buat apa? Kata syaitan, ini batung-batung untuk minta kepada Allah tapi lewat mereka. Minta kepada Allah lewat mereka. Kalau mau berdoa tak sampai, harus lewat ini. Yaghuth wa Ya'uq wa Nasra. Ini lewat ini mereka orang salih. Kalau langsung tak boleh. Itu yang diwahyukan. Mereka percaya. Lama-lama keturunan mereka melihat batung, tapi mereka tidak mendapatkan pelajaran apa sejarah batung itu. Datang syaitan memberitahu, ini batung adalah Tuhan kalian. Terjadilah di situ akibatnya tidak menutupi jalan-jalan yang mengantar ke syirik. Akibatnya mereka menimbah batung kepada, tidak menimbah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah menurunkan kemurkaannya. Tapi karena Allah Maha Adil, sebelum Allah menurunkan azab atau kemurkaan terhadap manusia, Allah utuskan Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh,
ingatkan manusia kembali kepada asal tauhid sebagaimana turunan Nabi Adam, jangan rubah-rubah. Disitulah muncul dakwahnya. Begitu juga zaman demi zaman, Nabi habis Nabi dan seterusnya sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah muncul syirik, apalagi di kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan manusia, untuk mengajak manusia kembali kepada fitrah awal, kesucian, kesempurnaan tauhid. La ilaha illallah. Terjadi cerita karena di Quraisy sebagai kelompok dari golongan Arab dan di negeri Arab, semua keluarga Arab yang di luar kota Makkah, At-Taif dan seterusnya di bagian timur, Yaman dan yang lain-lain, apalagi Al-Habasa, ada beberapa kerajaan. Di antara kerajaan yang ada di zaman itu adalah Habasa, yang kalau kita boleh istilah sekarang Ethiopia, macam Ethiopia sekarang. Yang menjadi raja Al-Habasa itu dinamakan An-Najashi. Kalau raja Mesir dinamakan Fir'aun, raja Rumaria dinamakan Kaisar, raja Persia dinamakan Kisra, raja bagian Habasa itu dinamakan An-Najashi. Macam itulah, masing-masing punya nama sendiri. Yang terkenal di masa itu adalah kerajaan ada An-Najashi. An-Najashi punya anak buah yang dinamakan Abraha. Di antara kekuasaan An-Najashi, karena sebagai raja ingin mempunyai kekuasaan, tidak mencukupi dalam negerinya, dia mau maju untuk mengikutkan Yaman menjadi sebuah negara sama dengan Yaman, karena ada batasan antara Habasyah sama Yaman. Utuskan tentara untuk ke Yaman, berperang di Yaman, menguasai Yaman. Yang menjadi pemimpin dan raja di Yaman itu namanya Abraha, yang ada ceritanya Ashabul Fil. Terus dia membangun sebuah gereja. An-Najashi dan yang mengikuti An-Najashi semuanya kan agamanya Nasara. Quraisy dan sekeliling Quraisy, mereka bukan punya agama benar, malah menyembah patung. Jadi sekarang kita fikirkan, mana yang benar antara Quraisy sama Nasara di masa itu? Mana yang paling benar? Yang paling benar Nasara. Agamanya lebih baik daripada agama Quraisy. Karena sebelum Islam, masih agama yang terbaik di dunia atau di bumi adalah Nasara. Sebelum datangnya Islam, menghapus hukum agama yang sebelumnya. Kan ada Yahudi, habis Yahudi terhapus hukumnya dengan agama Nasrani, habis Nasrani terhapus hukumnya dengan agama Islam, dan tidak agama sesudah Islam. Oleh karena itu, apapun yang terbaik, yang bagus di agama sebelum Islam sudah terkumpul di dalam Islam. Apapun yang berkurang di agama sebelum Islam sudah disempurnakan oleh Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Agama Islam salah satu agama yang telah diridai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sering baca doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Abraha membangun sebuah gereja yang terbesar di negeri Yaman. Alasannya apa? Dia mendengar berita orang Arab punya rumah. Ya, istilah dulu kan dinamakan rumah. Ya, istilah kita, bahasa kita Ka'bah. Kenapa orang Arab mengagungkan Al-Ka'bah? Kata Abraha, saya akan bangunkan sebuah gereja
yang diagungkan oleh semua manusia. Niat Abraha apa? Niat Abraha untuk membawa manusia yang mengagungkan Al-Ka'bah untuk datang kemari agungkan gereja yang ada di Yaman. Biar orang berpaling dari Al-Ka'bah. Sudah terjadi bangun Al-Ka'bah. Sudah terjadi bangun gereja. Dan dinamakan gereja itu Al-Qulais. Gereja Al-Qulais. Sekelompok manusia dari kelompok Quraisy dengar berita, ada informasi. Mereka mendengar berita ada seorang membangun gereja yang besar untuk memperpalingkan manusia dari Makkah ke gereja itu. Sekelompok manusia ini marah. Siapa yang berani mengajak manusia tidak mengagungkan Ka'bah? Padahal mereka agamanya apa? Jahiliyah. Bukan agama benar. Menimba batung. Tapi begitu luar biasa mereka kesayangannya dan cintaannya kepada Al-Ka'bah. Mereka tidak mau ada sebuah masalah terhadap Al-Ka'bah. Begitu mereka mendengar berita, langsung mereka bergerak dari Makkah berangkat ke Yaman. Apa yang dibuat oleh mereka? Malam-malam hari mereka masuk dalam gereja itu. Dan mohon maaf, mereka membuat satu persoalan yang membuat Abraha itu marah. Adalah buang hajat besar di dalam gereja itu. Akhirnya gereja itu sengaja dikotori oleh mereka, jadi najis. Terus mereka larikan diri keluar. Abraha besoknya pagi lihat, siapa yang berani ini sampai dikotorkan kita punya tempat gereja itu. Marah Abraha. Akhirnya bertanya di mana info-info, dapat berita ada sekelompok dari Arab datang dari Makkah, mereka ini membuat macam ini. Kenapa mereka ini? Ada apa mereka? Siapa Arab itu? Dan mereka punya apa? Mereka punya Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Dia belum tahu cerita Ka'bah, si Abraha ini. Ini Al-Ka'bah ini sebuah tempat yang diagungkan oleh orang Arab di masa itu. Marah Abraha. Oh, kalau memang seperti ini, saya mau hancurkan Ka'bah itu. Dia mau balas dendam. Karena habis dikotorkan dia punya tempat gereja Al-Qulais, dia marah mau balas. Tapi dia belum tahu di situ ada kekuasaannya Allah. Bergerak dan membawa tentara. Tentara yang tidak pernah didengar oleh orang Arab. Biasa orang Arab kenal unta, kambing, kuda, tapi gajah belum pernah ada di negeri Arab. Jadi mereka mendengar berita, oh ini ada kelompok mau serani kita, gajah, ribuan gajah. Ini orang kaget, begitu lihat gajah itu sudah semua tidak ada yang berani. Sampai Abdul Muttalib yang menjadi pemimpin Makkah di saat itu, yang menguasai Makkah, beliau berkata, siapa yang berani lawan? Kita pasrah. Ini rumah Allah, Allah yang urus. Kita tidak ada mau ikut campur. Semua angkat tangan, keluar, bobar. Terjadilah cerita yang insya Allah kita akan sama-sama belajari. Dan kita akan sama-sama mendalami berita kejadian dari cerita Abraha terhadap Ka'bah dan apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan melamatkan Ka'bah padahal yang menguasai Ka'bah waktu itu adalah kuffar Quraisy. Dan kita sudah faham agama Abraha kan Nasrani. Abraha kan Nasrani. Berarti dibandingkan agama Abraha sama agama Quraisy, lebih baik agama Abraha. Tapi kenapa Allah memberikan pertolongannya kepada Quraisy bukan kepada Abraha, padahal Abraha agama yang lebih baik daripada agama Quraisy? Inilah cerita rahasia itu untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian hikmahnya agar semua manusia tahu Ka'bah itu sangat agung di sisi Allah. Walaupun Allah menolong kufar Quraisy, padahal Abraha dan kaum Abraha agamanya lebih baik daripada agama
kuffar Quraisy. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang Allah berikan kemudahan dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ilmu bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis salat subuh. Doa sederhana, tapi dari sisi makna boleh jadi satu ceramah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Singkat, mudah, sederhana, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Boleh jadi pembukaan hari kita. Ada biasa orang buka harinya dengan doa, atau misal hari aktivitasnya, hari kerja, hari apa saja mulai dengan doa. Ada yang bawa doa, semua doa bagus, semua doa bagus. Tapi saya kasih yang terbagus, yang terbaik. Habis salat subuh baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon berilah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Jadi seolah-olah kita minta hidayah, minta petunjuk dari Allah. Dari habis subuh sampai malam hari, ya Allah hari ini saya bekerja, saya minta ilmu bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dalam ya Allah saya mencari rizki, mencari nafkah, ya Allah jadikan rizki yang saya dapat rizki baik. Arti kata baik beda sama kata rizki halalan. Rizki baik beda sama kata rizki halalan. Kita selalu minta kepada Allah wa rizqan halalan. Rizki baik beda sama rizki halal. Rizki yang halal yang dimaksud masuknya halal, tapi belum tentu pengeluarannya halal. Ini yang menjadi salah satu persoalan besar di antara umat Islam, sangat pelihara dan menjaga masuk rizki halal 100%. Pas dia keluar, tak jelas kanan kiri, berantakan, ada halalnya, ada haram. Tapi kalau masuk, Masya Allah, halal 100%. Yang dimaksud rizki baik beda sama rizki halal. Rizki baik, masuknya baik dan halal, keluar pun halal dan baik. Sedekah, berbuat baik, amar ma'ruf, nahi munkar, untuk anak yatim, untuk masjid. Jadi betul-betul sumber masuknya baik dan sumber pengeluarannya pun baik. Itu beda rizki tayyiban sama rizki halalan. Wa amalan salihan mutaqabbala. Amal salih yang diterima. Jadi kita minta ilmu bermanfaat di dalam panjang hari kita, halal rizki baik, masuknya dan pengeluarannya, kemudian segala amal yang kita lakukan dalam kerja, di kantor kita, di dalam perjalanan, ya Allah jadikan amal itu amal salih yang diterima oleh Allah. Luar biasa. Saya pernah bikin satu ceramah hanya ini doa saja, ini doa. Apa rahasia dari? Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Kita lanjut sama-sama
Dalam pertemuan yang sudah lewat, yang sudah lalu, kita sampai kepada cerita Abraha. Dan kenapa Abraha itu mau menghancurkan Al-Ka'bah? Padahal Abraha itu tidak tahu Ka'bah, tidak tahu orang Arab, tidak tahu ada kota namanya Makkah, karena mereka di luar Jazirah Arab, lingkungan Arab. Abraha ini yang membuat dia marah dan mau balas dendam akibat yang dilakukan oleh sebagian dari Quraisy yang datang kemari dan buat hajat besar di gereja Al-Qulais yang ada di Yaman waktu itu. Itu yang membuat Abraha bersiapkan diri dan membawa tentara untuk menserangi Makkah. Dan saya sudah sampaikan, waktu tentara yang dibawa oleh Abraha itu, dia pakai gajah. Abraha berjalan sampai ke Makkah. Tidak ada keluarga Arab dan tidak ada negeri, tidak ada kota yang berani lawan. Pasti orang yang lawan pasti kalah. Sampai ke mau dekat Ka'bah. Orang-orang semua datang kepada Abdul Muttalib, kakeknya Rasul. Abdul Muttalib kan orang-orang yang termasuk pemimpin Makkah, seorang raja di Makkah yang diikuti, dituruti dan juga dihormati. Langsung mereka datang, wahai Abdul Muttalib, tolonglah, ini ada masalah besar. Tentara yang amat besar yang kita tidak pernah tahu. Mereka datang mau niat untuk menghancurkan Al-Ka'bah. Sebelum Abraha mau menghancurkan Al-Ka'bah, Abdul Muttalib ini, kakeknya Rasul, punya harta sebagian dari unta. Orang Arab dulu, harta yang termahal yang dimiliki oleh orang adalah unta. Jadi kalau ada orang Arab punya unta, oh ini kaya raya. Oleh kerana itu jamaah sekalian, sering kita dengar hadis Rasulullah selalu bawa cerita unta. Seperti Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humuran ni'am. Kalau berumpamaan ada seorang, anda beritahu hidayah, beri petunjuk, kasih tahu ilmu yang bermanfaat, kemudian dia menjadi orang baik, orang takwa, itu lebih baik di sisi Allah daripada orang memiliki banyak unta yang termahal. Jadi Rasul banyak hadis suka bawa cerita unta, memberikan gambaran. Karena unta itu di zaman mereka itu sangat berharga. Jadi Abraha ini sebelum masuk ke Makkah, lewati satu tempat yang ada banyak unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Langsung Abraha menyuruh ambil semua dia punya unta. Terus datang anak buahnya Abdul Muttalib ceritakan, ini inti punya unta sudah diambil, inti punya harta dicuri, ini masalah besar, dan Ka'bah mau dihancur. Apa jawab beliau? Kata Abdul Muttalib, urusan unta saya punya, kalau Ka'bah bukan punya saya, urusan Allah. Langsung dia datang hadapi Abraha. Orang-orang lihat Abdul Muttalib sangat mengagungkan, orangnya tinggi, besar. Jadi orang melihat saja sudah luar biasa. Dilihat sama Abraha, langsung Abraha bangun berdiri mengagungkan Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, saya minta satu, unta saya kembalikan. Unta saya mana ini unta saya? Abraha heran, kok ini orang-orang datang punya masalah besar, pada dia bawa cerita Ka'bah, dia malah cari unta. Abraha bingung. Abraha pas pertama berdiri, habis cerita orang itu cari unta, dia duduk lagi. Oh, anak fikir inti jadi masalah Ka'bah, inti fikir cerita unta. Apa jawab Abdul Muttalib apa kakeknya Rasul? Kata Abdul Muttalib, unta ini punya saya dan saya berhak untuk tuntut, minta saya kembalikan. Tapi kalau soal Ka'bah,
saya angkat tangan, saya tidak bisa apa-apa. Allah saja. Inna lil baiti rabbun yahmih, sebuah kata yang sudah dikenal dalam sejarah, kata Abdul Muttalib. Inna lil baiti rabban yahmih, bait itu yang dimaksud Kaabah, punya Allah yang menjaganya, yang pelihara Allah. Udah, lepas unta diserahkan, dia bawa unta dan menyuruh keluarganya suruh keluar dari Makkah. Kita tidak bisa, tidak berani lawan, keluar semua. Akhirnya Makkah jadi sepi. Berjalan tentara Abraha dengan unta, dengan apa? Gajah. Gajah yang awal, yang besar, yang terbesar, namanya Mahmud. Dulu dalam sejarah, sekarang juga di negeri barat, malah sekarang umat Islam ikut-ikutan, ya. Dulu zaman jahiliyah setiap binatang punya nama. Jadi unta dikasih nama, ini dikasih nama, gajah itu dikasih nama Mahmud. Nama bagus, tapi dia aja berbuat sesuatu yang tidak bagus. Jadi bertentangan dengan nama. Oleh karena itu boleh anda berikan kepada anak nama bagus, tapi usahakan didikkan jadi anak bagus, anak salih. Jangan nama salih tapi perbuatannya tidak salih. Ya, karena nama itu doa. Oleh karena itu Rasul mengajar kita milih nama yang bagus untuk anak kita, karena nama itu merubah doa. Dan dilarang Rasulullah SAW kita membawa nama yang tidak baik. Dan alhamdulillah saya bangga, masyarakat Brunei itu Masya Allah, semuanya nama bagus. Mudah-mudahan nama bagus, iman yang terbaik, amal salih yang diterima. Gajah Mahmud, sudah faham sekarang Mahmud, ya. Kalau saya bilang Mahmud, dah usah bilang gajah. Mahmud sudah jalan menghadapi Kaabah. Begitu mendekati Al-Kaabah, berhenti. Ditusuk sama ini, dia punya tentara Abraha, ditusuk. Jalan. Kaabah tidak boleh. Ini sekarang Allah ikut, Allah yang urus sekarang. Sudah tidak ada urusan manusia, tapi Allah yang urus. Disitulah kekuasaan Allah datang. Mahmud kan ciptaan Allah, gajah ciptaan Allah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak boleh kemana-mana kecuali dalam perintah kun fayakun. Duduk Mahmud, berdiri tidak ada, dikasih makan tidak ada. Di balik arah kepada Yaman langsung jalan, di balik arah ke Ka'bah duduk lagi. Orang sudah pada bingung, ada apa ini? Orang lagi ribut, Abraha dan tentara mengurus gajah supaya mau jalan ke arah Ka'bah, masih mereka sibuk dan ribut untuk mengaturkan. Allah kirimkan ababil, burung. Masing-masing burung itu membawa 3 batu, 2 di bagian kakinya, 1 di bagian mulutnya. Dan subhanallah, setiap batu sudah punya orangnya, seolah-olah batu itu punya nama. Jadi dilembar, tidak. Yang misal batu ini kena Mahmud, ya Mahmud. Batu Ali kena Ali. Tidak ada batu Ali diambil Mahmud, tidak ada. Subhanallah, maha kuasa Allah. Dilembar, dilihat oleh mereka kelompok ababil yang segitu banyaknya datang kemari dan melembar. Batu yang jatuh kepada mereka kena kepala, keluar dari dubur. Coba bayangkan, masuknya lewat kepala, keluar dari belakang. Dan setiap orang kena batu itu, langsung dia punya tumbuh badan itu hancur, satu persatu. Pertama kulitnya, kemudian dagingnya, yang ketiga tulangnya habis. Allahu Akbar, maha kuasa Allah. Ini Ka'bah, Baitullah. Siapa yang berani macam-macam? Yang mau bermacam lawan Al-Ka'bah dan terhadap Al-Ka'bah, berarti dia berani lawan Allah. Itulah turunnya azab. Habis peristiwa
cerita Abraha ini sudah terkenal di seluruh dunia. Apa itu Ka'bah? Karena ini peristiwa yang cukup dahsyat, peristiwa yang luar biasa. Di mana-mana orang dengar berita, oh Ka'bah, ini begini keadaannya. Jadi dari situlah mulai manusia, baik maupun tidak baik, dalam agama sah, tidak agama sah, agama benar, tidak benar, semua dalam hatinya mulai mengagungkan Al-Ka'bah. Sebabnya cerita ini. Dari situlah manusia mengagungkan Al-Ka'bah. Apalagi kelompok Arab. Akibatnya apa yang terjadi? Karena orang sudah mulai mengagungkan Al-Ka'bah, secara otomatis mengagungkan Quraisy. Kenapa diagungkan Quraisy? Karena Quraisy punya tugas untuk pelihara Ka'bah. Jadi sekarang nama Quraisy sudah mulai naik. Kalau sekarang zaman ini kita main saham, ada saham naik turun ya. Jadi saham Quraisy sudah naik. Sudah, Masya Allah. Jadi kalau ada orang Quraisy, sudah dihormati. Apa yang kata Quraisy? Sami'na wa ta'na. Itu zaman jahiliyah. Semua ikut apa yang diatur oleh Quraisy. Salah satu seorang yang namanya Amru ibnu Nufail, ada orang-orang jahiliyah, saking sudah Quraisy punya nama baik dan dihormati oleh semua manusia, diikuti aturan mereka. Bikin pilih batung-batung untuk disembah ikut sama manusia. Untuk tawaf tidak pakai baju apa-apa, ikut tawaf. Ini aturan Quraisy katanya. Udah, sami'na wa ta'na, Quraisy. Sangat luar biasa. Sambil lama-lama Amru ini membuat talbiyah baru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika laka wal mulk illa syarikan huwa lak malaktahu wa ma malak. Ada tambahan ini. Oh, orang Arab lain, oh ini tambahan syirik. Tapi Quraisy sami'na wa ta'na. Udah syirik mau apa? Udah ikut-ikutan saja. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, salah satu orang yang terancam siksa di neraka itu Amr bin Nufail, karena dia rubah talbiyah, suka tambah di dalam talbiyahnya. Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, sudah juga punya kekuasaan yang dihormati dengan kehormatan yang luar biasa. Habis terjadi cerita Abraham. Saya tadi kan cerita kemarin, dalam pertemuan lalu, saya akan ceritakan bersoalan bagaimana Abdul Muttalib mempunyai kekuasaan di Makkah. Masih ingat cerita Nabi Ismail? Kabilah Jurhum sama kabilah Gatafan terjadi perang besar, akhirnya menguasai Makkah Gatafan hampir 400 atau 500 tahun, kemudian kembali kepada keturunan Nabi Ismail yang namanya Qusay. Sekarang harus kita hafal nama Rasulullah, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay. Ini Qusay ini yang kita cari. Ini turunan Rasul. Bagaimana bisa kekuasaan Makkah kembali kepada keluarga Rasul? Kembali diambil oleh Qusay. Qusay salah satu keturunan Adnan. Adnan adalah anak daripada Nabi Ismail. Habis Qusay meninggal, diserahin kepada anaknya Abdul Manaf. Habis Abdul Manaf meninggal, diserahin kepada anaknya Hashim. Habis Hashim meninggal, diserahin kepada siapa? Abdul Muttalib. Habis Abdul Muttalib, diserahin kepada Abu Talib. Kalau kita kembali kepada nama Rasul, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay dan seterusnya, ibnu Kilab, ibnu Ma'ad, ibnu Murad sampai ibnu Adnan. Nama Rasulullah belum hafal. Kalau ditanya nama turunan keluarga, hafal. Kakek nenek kita yang 7 yang sudah sekian tahun, hafal. Sejarah mereka hafal.
Rasulullah kita belum tahu. Malu kita sama Rasul. Malu. Nama saja belum tahu. Abdul Muttalib pernah lihat mimpi. Diberitahu lokasi Makkah dan lokasi Zamzam. Zaman Quraisy menghadapi satu masalah. Masalah air. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Yang pertemuan lalu saya cerita Jurhum meredamkan air Zamzam, ditutupi dengan tanah, karena dia melihat sudah tidak berani lawan Ghatafan. Ghatafan akan kuasai Makkah. Pasti Ghatafan karena tidak ada air di Makkah, pasti tidak mungkin bisa lama, jadi boleh dia pergi. Ini yang membuat Jurhum menutupi sumber air Zamzam. Sampai datang zaman Quraisy, cari, ada cerita, ada Zamzam. Mana Zamzam? Tidak ada. Dicari-cari sana sini, sana dekat Kaabah ini, tidak ada, tidak ada mbak. Abdul Muttalib lihat mimpi. Dalam mimpi itu diberitahu di mana lokasi Zamzam. Sampai 3 malam berturut-turut. Ya Syaibah. Abdul Muttalib asalnya nama Syaibah. Nama Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah itu? Karena dia punya dalam rambut kepalanya, di depan ini, di atas ini ada sedikit putih. Syaibah, dinamakan Syaibah. Dan ada cerita Abdul Muttalib, kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Banyak jamaah sekalian, banyak cerita sebenarnya dalam sirah Rasul. Belum boleh sempat saya beritahu karena banyak isinya. Boleh 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan belum habis kita punya belajar. Tapi saya memberikan hanya umum saja, singkat saja. Mudah-mudahan dari belajaran kita sama-sama lebih mencinta Rasul dan lebih mengagungkan Rasul dan bisa bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat mimpi 3 malam berturut-turut dikasih tahu tempatnya Zamzam di mana. Bangun Abdul Muttalib, habis 3 hari dia bertanya, habis masywarah, habis ini, oh ini udah cari Zamzam. Dia punya anak satu, Al-Harith. Dia punya anak namanya Al-Harith. Dia dan anaknya bawa alat untuk gali, terus pergi sesuai mimpi yang dia lihat. Habis ketemu dia mulai gali. Datang kelompok Quraisy yang lain. Oh, ada apa ini? Ini Zamzam. Oh, ini punya kita. Mulai ribut. Semua karena mereka tahu Zamzam itu cerita yang terbagus di negeri Arab. Jadi masing-masing mau memiliki diri untuk diri sendiri, untuk namanya dia, untuk keluarganya saja, mulai ribut. Karena Abdul Muttalib dalam kondisi lemah, sudah tua, punya anak cuma satu, tak berani lawan mereka. Akhirnya dia berserah, ditinggal tempat. Dia bernazar, kalau Tuhan berikan saya anak banyak untuk menjadi keluarga yang kuat dan untuk mampu gali Zamzam, saya akan sembelih satu, kurban satu. Dalam takdir Allah memudahkan Abdul Muttalib punya anak banyak. 10 lelaki, 4 perempuan. Lelaki yang terbesar, yang paling besar Al-Harith. Kemudian ada Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib, kemudian Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Quthum, kemudian Khijil, kemudian dari sisi perempuan juga ada Atika, ada Umaymah, ada Ummu Hakim, ada Barra, ada Arwa.
inilah keturunan Safiyah binti Abdul Muttalib, mulai banyak keturunan. Di antara anak-anak adalah Abdullah, bapaknya Rasul. Ini sekarang 10 anak kumpul. Dia ingat, habis dia sudah punya anak, balik lagi ke Zamzam, dia gali. Oleh karena itu, orang Arab punya tradisi dan adat harus berbanyak keluarga. Oleh karena itu, di negeri Arab itu mungkin lebih mudah diterima poligami. Jadi boleh istri 2, 3, 4. Kalau di Brunei belum boleh. Ustaz. Brunei ini berat. Apalagi belum boleh ya. Berat nanti marah istri pertama. Jadi kalau di negeri Arab itu, kenapa? Untuk menguatkan keluarga. Banyak anak, keluarga kuat. Jadi mudah untuk bernikah dengan istilah ta'addud, berbanyak istri. Akhirnya dengan keluarga diutuskan Abdul Muttalib. Habis berhasil menggali Zamzam, dia ingat dia punya nazar. Sekarang sudah saya kuat, dalam kondisi kuat, punya kekuasaan. Sekarang harus saya wafa nazar, bayar nazar. Dia bawakan anaknya, masywarah. Anakku sekalian, saya sudah bernazar. Kata anaknya, apa? Nazar sembelih salah satu dari antum. Oh, semua kaget. Ini nazar apa ini? Orang-orang mau dibunuh kita. Ini semua, mana yang mau nih? Tidak ada yang berani. Haris itu jangan, ini Abu Talib jangan, Abu Lahab jangan. Semua tidak mau. Akhirnya dibuat macam undian. Siapa yang dapat nama, dia yang disembelih. Terus dikumpulin nama, terus dilembar di hadapan Al-Ka'bah, jatuhnya kepada nama Abdullah. Terharu Abdul Muttalib karena dia paling sayang kepada Abdullah. Udah, jubah lagi. Dilembar lagi dengan nama-nama. Keluar Abdullah lagi. Astaghfirullah. Ini masalah besar. Dan sifat orang Arab waktu itu, kalau janji harus tepat, tak boleh macam-macam. Walaupun mereka syirik, walaupun mereka kufur, tapi masih ada sifat-sifat baik. Tepat janji, akhlak mulia, silaturrahim, tidak suka kezaliman. Tapi ada zina, ada riba, ada yang lain, ada. Tapi kalau ada orang datang, tolong aku, ini ada orang zalimi saya, langsung dia pelihara. Walaupun dia jadi kurban, tak apa-apa, harus bela. Itu sifat mereka. Dilembar yang ketiga kali, jatuhnya juga Abdullah. Langsung dia bilang, udah basrah, mana Abdullah, sini ambil. Bawa pesunya langsung bawa Al-Ka'bah. Datang Abu Talib. Wahai ayah, ini kasihan anak. Kalau nanti anda sembelih ini Abdullah, nanti akan menjadi sebuah sunnah dan kebiasaan di golongan Quraisy. Setiap orang punya anak 10, sembelih 1. Jadi nanti kebiasaan. Jangan. Dikhawatir nanti menjadi sebuah kebiasaan, nanti orang-orang suka seperti itu. Terus kata Abdul Muttalib, terus jalan keluarnya apa? Apa yang harus saya lakukan? Ini nazar. Harus saya selesaikan, lunaskan nazar, bayar nazar. Habis itu, kata musyawarah dengan golongan Quraisy, kelompok-kelompok Quraisy berkumpul. Habis musyawarah, udah begini saja. Kita membuat undian lagi, tapi dengan Abdullah, dengan 10 unta. Kalau jatuhnya ke unta, udah ikhlaskan unta menjadi sedekah untuk semua orang. Kalau jatuhnya ke Abdullah, coba undian lagi. Akhirnya habis musyawarah, udah boleh. Udah dibawakan 10 unta. Sekarang sudah yang lain sudah keluar ya. Tinggal hanya Abdullah ini yang menjadi masalah ini. Kalau disembelih mana nanti jadi rasul?
mana jadi rasul. Inilah cerita yang untuk bagaimana yang terjadi terhadap Abdullah dan apa cerita selanjutnya dan bagaimana jalan keluar dari bermasalah yang sangat meributkan dan sangat mengagungkan dan sangat mengganggu. Ini insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin.